tenggorokan gue ya. Assalamualaikum, selamat malam Sobat Rojo sekalian. Ketemu lagi di Gedang Rojo Channel. Malam ini kita akan melakukan penelusuran misi misteri yang kesekian kali. Hanya saja kali ini kita ke satu tempat yang sangat sakral. Tapi alhamdulillah ada Mas Topik, ada Pak Kawi, ada Mas Yoga, dan kemudian ada yang paling istimewa adalah malam ini kita didampingi langsung oleh apa ya bahasanya, juru kunci ya, juru kunci. Kita saat ini ada di Cagar Budaya Makam Ratu Malang atau Makam Dalang. Jadi ikuti terus, jangan lupa like, subscribe, and comment, juga di share, dan ya itu tadi, ikuti terus, semoga banyak hal-hal menarik di sini. Selain itu kita jangan lupa kita belajar sejarah, oke? Ikuti terus. Sobat Rojo, kita sekarang sudah berada di dalam area komplek pemakaman Ratu Malang atau Makam Dalang ya Pak ya. Di sebelah saya ini ada Pak Cito. Beliau adalah juru kunci dari Makam Dalang ini. Pak Cito, ya, boleh diceritakan tentang sejarah Makam Ratu Malang ini? Bisa. Makam ini ya namanya Makam Antokopuro. Makam Antokopuro yang berarti istana kematian. Istana kematian. Ini ada yang utama Dalang Ki Panjang Mas ya, Dalang Sopoyono ya, Ki Dalang Panjang Mas beserta istrinya namanya Retno Gumilang yang diangkat sebagai permaisuri raja namanya Ratu Malang. Beliau Simbah Dalang Panjang Mas, saya manggilnya Simbah ya enggak? Ya, Simbah Panjang Mas. Dia itu seorang dalang pertama Mataram. Dia murid Sunan Kalijogo yang mengubah wayang beber menjadi wayang kulit. Iya. Kira-kira tahun pinten ya Pak? Tahunnya 1665. 1665 Masehi. Tapi kalau sekarang sudah 355 tahun, kurang lebihnya segitu. 345 ya. 4 tahun yang lalu makam ini. Kira-kira apa ya? Apa aja ya Pak yang menarik untuk bisa dipelajari dari sini Pak, dari makam ini Pak? Ya kita melihat apa ya, kondisinya yang masih alami, asli, masih asli yang bisa masih orisinil peninggalan bangunan zaman dulu. Belum ada yang direnovasi. Itu jalan itu bukan jalan utama, itu jalan air, terus tak buat jalan. Tangga tadi. Iya, tangga tadi. Terus di tembok itu ada reliefnya katanya? Ya, di tembok sebelah itu luar dan dalam itu ada relief wayang. Ini masih istilahnya dirawat. Iya. Oleh... Saya yang merawat di sini dari pihak keraton dan BPJB. Kebetulan ini berada di wilayah administrasi Gunung Kelir,
Desa Gunung Gunung Kelir, Kelir, Pleret Bantul. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Iya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Kita sekarang ini jam berapa ini ya? Jam Setengah 10 kurang lebihnya. 10 lewat sampai 10 lewat. jam 10 lewat. Bapak nyuwun sewu. Ya, Pak Cip. Pak Cip, Pak Cip. ya. Pak Cip, apa yang menarik dari semua tempat di Jawa, karena saya bukan orang Jawa, Iya. adalah sejarahnya. Mm-mm. Nah, saya yang pertama, saya sangat percaya bahwa kita kemana-mana harus keluar. Kami sudah diizinkan tuh Pak. Iya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh tahu, apa? Aduh, saya ini takut salah ngomong. Enggak apa-apa, Mas. Jadi kalau di sini nih masih kuburan aktif keluarga beliau Mbak Panjang Mas atau Enggak, sudah enggak ada, Oh, enggak enggak aktif. lagi. Cuma itu apa itu aja. Keturunan beliau. Iya, cuma enggak keturunan. Mbah Dalang Panjang Mas beserta pemusiknya, Oh Wiyogonya. gitu. oh, jadi Untuk satu anak- satu grup. Satu grup kan dulunya meninggalnya kan dibunuh. Oh gitu. Iya, diracun sama Amangkurat. Karena mau merebut istrinya. Nyi Nah, Ratu Malang. Ratu Malang. Beliau dipanggil ke keraton suruh bermain wayang. Amangkurat tahu sindanya cantik. Padahal Ya. istri beliau. Itu istri saya gitu. Mau diminta sama Amangkurat. Tapi beliau tidak memperbolehkan. Lalu disuruh bermain wayang lagi ke keraton. Tapi sebelum bermain wayang, semua dikumpulkan jadi satu, kecuali Ratu Malang. Semua dikasih makan minum, minumannya kasih racun, sehingga meninggallah semua. Tapi Panjang Mas belum mati dipakai tombak, kayak Barat baru meninggal kan. Tombak Kiai Barat. Iya, terus di mana di Antokopuro ya, istana kematian. Kematian. Ada berapa Jumlah makam kalau di boleh sini? tahu. 31 31 satu. satu Bukan komplek. satu Ya, komplek. satu komplek ini ada 31 makam. Tapi memang hanya untuk beliau Ki Panjang Mas sama para pemusik, Para pemusik grup dan ini. para pengikutnya. Hmm. Itu ada Pangeran Bagus, Pangeran Siswoyo, ada Pangeran Sentanu, ada gurunya Mangkurat Dampo Awang. Dampu Awang. Iya, itu gurunya Mangkurat, guru supranaturanya Mangkurat. Dibunuh juga dengan Amangkurat. Iya, karena dia membela tidak rela atas. Sebentar. Ada hubungannya Ki Dampu Awang sama yang bawa kapal dari Bukan, Bukan. Cina itu bukan? bukan. Kalau Retno Gurunya Dumilah, lagi ya. Itu Retno guru supranaturanya Dumilah. Mangkurat. Nyi Terus, Retno Dumilah itu akhirnya- jadikan jalan itu. Akhirnya Nyai Retno Dumilah tadi Retno Gumilang, Retno Gumilang sempat diperistri. iya diangkat Sama. sebagai istri raja, tapi kan beliau tidak mau. Hmm. Lalu dia bunuh diri karena masih cintanya ke Mbah Iya. Panjang Mas. Gitu. Dulu makamnya mau di sana, sebelah sana, paling bukit yang paling tinggi. Itu sekarang jenazah sampai sana kan, airnya keluar terus sampai sekarang tidak pernah kering. Terus selama dia menunggu di situ, pindah di sini. Kok bisa punya nama lain Kan Nyai Ratu Malang itu diangkat sebagai permaisuri raja, diangkat sebagai namanya Ratu Malang karena dia menghalangi di antara 41 selir. Kan Amangkurat mempunyai 41 selir. Oh, artinya Malang itu Menghalangi, Malang-Malang. ya menghalangi di antara 40 selir. Malang kadang yang tengah jalan Ya. ya saya. Dan 40 selir itu dipenjarakan di bawah tanah ke keraton Pleret. Dikasih makan minum selama 40 hari. Semua meninggal tinggal satu, dibunuh sekalian sama Amangkurat. Jenayahnya, ya, jenayah di itu bekas keraton itu sekarang jadi SMP SMA itu. Ya dulu kan keratonnya Keratonnya Keraton di situ. Mataram kan di Pleret. Banyak siswa itu yang sering kesurupan. Saya pernah dulu dimintai tolong untuk mengobati 8 siswa itu putri semua kesurupan gitu. Apa selir pernah. Pak Cip, kalau di sini nyuwun sewu, apa masih banyak yang suka ziarah malam? Banyak. Tirakata. Banyak tadi malam tuh sampai jam 3 Oh gitu. ya. Yang biasanya rame apa? Kliwon. Enggak pasti, Kliwon. enggak pasti, tapi ada, entah siang entah malam pasti ada. Dengan tujuan masing-masing. Ya tujuannya masih Kalau di sini kebanyakan beliau itu memberikan karomah apa gitu, Pak Cip? ya kita tergantung niat kita. Niatnya gitu. Nah,
Nggak, kalau nyuwun sewu Pak Cip, apa karena orang yang benar-benar nggak tahu gitu, kalau satu tempat bisa, oh ini banyak rezekinya gitu, ini apa terus apa ya, menjaga betul ya bahasanya, apa ya, wibawa pengasihan gitu. Ada Kalau di sini semua bisa. Tergantung kita, tapi kita minta ada Allah. iya betul Sebagai betul. perantara. Kita kan ziarah kubur ke Ya, kita Mendoakan mendoakan. arwah. Habis itu kita minta kepada Allah agar doa kita diterima lantaran kira-kira pas waktu kejadian di apa di Bun itu usia berapa ya Pak? 40 berapa belum tua. oh, belum tua. Belum. Masih gagah-gagah. Tapi Iya. beliau ini memang dalang pertama kerajaan Iya. Mataram kuno. Iya, Muridnya kan Murid Sunan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo langsung Sunan ya. Kalijogo. Iya. yang merubah wayang beber, tahu wayang beber. Ya, dulu kan memang digelar. Nah, sini. itu gelar Wayang ceritanya digelar. gini-gini terus yang menjadi satu itu. Jadi terus Iya. dirubah jadi wayang kulit. Jadi apa? Termasuk tokoh-tokoh utama saat-saat penyebaran. Islam. Islam. Ya, siarnya pakai wayang. Ya, ya. Pak Cip sendiri nyun sewu kalau apa bahasanya? Nyun sewu ya Pak Cip Iya, ya kalau nggak bahasa apa-apa. saya. Aduh, Enggak apa-apa. kalau mulai mengurusi komplek ini sendiri dari tahun berapa? Saya dari tahun 2000 mendapat amanah dari Mbah dalam Banyak. Oh, Jam 3 pagi kita ditemui. Saya suruh menjaga dan merawat. Terus siapa yang mau marah soal ke sini, kepanjenengan dulu. suruh nganter. Enggak boleh pilih-pilih. Siapapun. Oh, pokoknya. siapapun. Enggak panas, enggak hujan, enggak siang, enggak malam. Itu amanat saya sini. Tapi sebelum Pak Cip ada orang lain. Mertua saya Oh gitu. turun itu dapat amanah. Turun temurun ya. Tapi turun temurun kan kalau beliau enggak ibaratnya enggak ngizinin kan ya, Ya, nggak ini enggak mau masuk dia. juga mungkin Iya. ya. Karena sama sekali enggak boleh sedikit pun pamrih. Tahu pamrih? Tahu kan. Nah, itu. Ngarep gitu gitu. Ya, enggak boleh. Harus tulus ikhlas. Kamu antar naik masalah rezeki urusan Allah. Dia juga bilang gitu. Kamu enggak usah kerja kemana-mana. Tolong urus di sini. Rezeki Allah ya. Itu saya pegang. Hebat biar Bisa selama jenengan Di sini ada kejadian. mengurusi Sini. sini, kira-kira kejadian apa Pak? Banyak, Mas. Yang Tadi siang aja siswa dari UGM ya. Naik enggak sama saya. Itu mahasiswa. iya mahasiswa dari UGM dari sejarah itu. Terus pulang turun tuh nemui saya. Naik masuk langsung ke Surupan. Asalnya kan enggak minta izin dulu. tadi siang sobat Baru Rojo. tadi siang. Habis luhur kan. Makanya berarti kan saya benar. Kita diizinkan ke yang punya tempat. Ya nanti kita selesai acara kirim doa Ya, untuk kita harus beliau kirim yang doa. Enggak ada. usah. Sebelum selesai acara kita doa dulu. Lah ya. Oh, siap. Nah, habis itu kita acara boleh. Baik. Ya, Minta tolong ya Pak Cip ya. Karena niat kami ke sini bukan enggak ada niat Tidak ada buruk niat apa selain untuk mendoakan beliau yang di mendoakan sini. ziarah kubur, cuma sekalian memberikan informasi ke kawan-kawan melalui Iya. internet gitu. Enggak apa-apa. Ya harapannya anak-anak muda seperti kami yang Tidak lain juga sembarangan. tertarik dengan sejarah Ya, dan paham sejarah. iya. Kalau saya sendiri masih senang biar anak-anak muda itu tahu leluhur kita. Betul. Ya, Nah. bisa melestarikan budaya kita. Betul. Betul. Nanti enggak hilang sejarah Iya. kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, itu. Kalau tidak dimulai itu Pak. Nah, Jargon politik ya. bukan gitu. Iklan. Siap. Oke, berdoa dulu apa? Sambil di Terus tengah-tengah. terang, Apa alhamdulillah nafas saya sudah kembali. sambil jalan sini. Di sini aja, dari sini Gimana, bisa kan Bro? Pak ya? Ini petunjuknya Pak Cip aja. Kita doa dulu. Doa dulu di Habis sini. itu monggo. Baru nanti Silahkan. minta tolong Pak Cip untuk oh ini loh Iya, siap. areanya ini siap, ini betul. areanya Iya, ini. Nah, Betul. gitu. Siap. Oke, Sobat Terima kasih Rojo, banyak. kita lanjut untuk Berdoa doa dulu. bersama dulu Mendoakan di beliau. makam beliau. Semoga mendapat kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Dan beliau-beliau Oke. mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Oke, ikuti terus Perjalanan perjalanan kami dan Rojo. Gedang Rojo Channel. Pak Cip, Ya. ini makamnya yang siapa? Ya, ini makam Simbah Dalang Panjang Mas.
ya dalang Soponyono. Soponyono. Ya. Nama Panjang Mas itu gelar dari Keraton Kidul, Oh. dari pantai selatan. Nama aslinya dalang Soponyono. Gelarnya Ki Dalang Panjang Mas. Di Dalang Panjang. Dia kalau bermain wayang upahnya tidak uang, tapi sesajinya terbuat dari emas. Maka dinamakan Dalang Panjang Mas. Ini di bawah pohon apa ini? Pohon bulu itu. Oh, pohon bulu. Iya. Udah ratusan tahun ini umurnya. 355 tahun kurang lebihnya. Kalau ini nggak tahu Pak. Ini duluan Simbah Dalang Heeh. minta saya diselimuti, minta Hmm. selimut, terus tak minta selimut tak selimuti. Iya, iya, iya. Pak Cip sendirian mengurus komplek ini Pak Cip? Iya, Sendirian. Pengabdian kurang lebihnya 1 hektar. Oh, Ya, ini 600 meter, yang sendangnya 400 meter. oh kan? ada sendangnya juga ya? Iya, kurang 1 hektar belum jalannya naik turun, kurang lebihnya 1 Dan hektar. keistimewaannya kan ada sendang di atas Ya, gunung. di atas bukit. Hmm. Sekarang masih ada airnya. Nggak Ya, pernah, nanti kita ke sana untuk melihat. nggak pernah ini. Nggak pernah Nggak pernah habis airnya ya? Iya. Udah. Saya nunggu pertanyaan, tidak ada tanya. Ini namanya makamnya Ratu Malang. Oh. Terus ini kakaknya, namanya Dewi Roro Ismi. Terus ini pengikutnya. Terus ini mbannya. Oh, mbannya. Mban itu pembantu utama, tadi pembantu kepercayaan Ratu Malang, dan ini pengikutnya. Yang kecil-kecil ini? Ini Empu Putra. Supojoyo. Oh. Dia pembuat pusaka di waktu kerajaan Mataram. Terus ini Kiratno. Empu, bentar Pak. Empu Supojoyo. Empu Supojoyo. Ya. Terus ini Kiratno. Ini Nujum Keraton. Hmm. Ahli Nujum. Terus ini Raden Mas Sajid, putranya Dewi Roro Ismi. Oh, ponakannya Ratu Malang. Ratu Malang. Hmm. Oh, iya. Terus yang sebelah itu ada Pangeran Bagus, Pangeran Riswoyo. Terus yang sana itu ada Dampak Awang tadi yang saya ceritakan tadi, itu Dampak Awang, Dampak. Pangeran Sentanu. Oh, Terus yang ini pemusik-pemusiknya. toko musik Wiyogo ya? Ya, wiyogonya. Nyun Sewu Pak Cip. Nggih. Delapan. Kenapa kompleks Ratu ini ada tembok? Disekat karena beliau sudah diangkat sebagai permaisuri raja, bukan istrinya Ki Panjang Mas. Oh, Dipisah. karena sudah itu ya terjadi. Iya, tetap walaupun Mohon maaf, pembunuhan tadi ya. ya, Ya. walaupun sudah menjadi permaisuri raja tetap dipisah. Walaupun sudah mati tetap dipisah. Dulunya kan mau di sendang Sendang. sana. Hmm. Jenayah sampai sana akhirnya keluar. Keluar terus itu ya. Sampai 7 hari kan Amangkurat menunggu. Sampai 7 hari 7 malam tidak kering. Amangkurat mimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan Simbah Dalang Panjang Mas, minta dimakamkan dekat suaminya. Terus dipindah ke sini tapi tetap disekat karena sudah diangkat sebagai permaisuri raja. Ya, ya, ya. Ini agak keluar dari topik Ya. Yang marmer ini pemerintahkah atau Peziarah. Oh, peziarah. Oh, ini yang ini menarik dulu nih. ini dulu ada peziarah yang apa ya? Hajatnya mungkin terkabul nggih. Kalau anak saya menjadi jaksa, Nggih. saya mau dikeramik. Kami Tapi kan kalau cuma Ratu Malang saya tidak boleh. Mendingan Harus dibuat semua. semuanya buat untuk duduk. nggih. Itu. Mohon maaf kalau kuburan yang kecil-kecil ini apa memang Karena udah rusak aja, Mas. oh gitu. Sebenarnya ya Ya, panjang. Nggih, nggih. Udah rusak loh. Dan beliau ini Iya. Yang tidak rela atas kematian Mbah Panjang Mas dibunuh. tapi sejarah itu, Sobat Rojo. Itu sejarah yang harus kita tahu ya. Mungkin kalau nggak ada sejarah ini, mungkin ya udah nggak Iya. ada. Ya. Ya, nggak ada kejadiannya mungkin ya udah.
Mataram Beras masih jaya. Enggak ada gitu. Kalau Sobat Rojo nanti sempat lihat, kami sempat ambil gambar bahwa kita ini dikelilingi kota Jogja. Iya. Jadi unik sekali. Kompleks pemakaman beliau ini betul-betul dikelilingi. Iya. Indah sekali kalau ngeliat ke bawah. Cuma memang saat malam dan memang mungkin sengaja ya Pak Cip gak ada Iya. penerangan ya. Iya. Biar lebih khusyuk. Iya. Lebih Ini kalau Ini- siang terang itu bagus ini panoramanya. Bagus sekali. Ini kan nggak Pemandangan. ada, mungkin nggak ada penerangan nih. Ini terang sini. Itu. Iya, mungkin masuk berapa menit terang malam. Apalagi Bulan. terang bulan gini ya. Saya mau dikasih lampu penerangan, Iya. dia enggak mau. Oh. Oh, ini mau dibikin joglo aja enggak mau. Oh. Nah ini kami pakai lampu gini nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau boleh dikasih joglo tapi enggak, dia enggak mau. Biarkan tempat saya seperti ini, kalau jalan sudah. Tuh. Saya sering komunikasi sama saya. Oh. Sekarang Menariknya sejarah Indonesia, terutama sejarah Jawa itu begitu, Sobat Rojo. Saya yang bukan orang Jawa aja tertarik loh. Tertarik sekali. Cuma memang dari tadi itu nggak banyak nanya karena khawatir salah ngomong. Ya enggak apa-apa. Gitu. Ngeri bro. Kalau salah ngomong itu bahaya. Mau Tapi apa saya pintu terus tak buatin pintu. Kenapa kok dikasih pintu mbah? Nanti tidak tempat saya buat jak-jakan. Kalau kamu ada enggak apa-apa, kalau enggak ada apa pergi kesurupan gimana, siapa yang mau? Terus sejarahnya Randualas itu gimana Pak? Itu cuma pohon tumbuh aja mas, enggak ada sejarahnya. Enggak, maksudnya tempat kalau ada randualasi itu. Nah, itu biasanya makhluk halusnya banyak, tempat kemudian makhluk halus. ini di balik tembok komplek makam Jalan menuju ke Sedang, makam juga apa? enggak, jalan menuju ke Sedang dan kotak wayang. Kotak wayang. Maksudnya gimana Pak Cip? Kotak wayang betul-betul kotak wayang atau? Ya dulu tempat menyimpan wayangnya mbah. Oh gitu. Bentuknya sudah membatu Udah atau? batu. Wah, Kurang lebihnya berapa ya? Segini. 2 meter, 1 meter kurang setengah, lebihnya. 1 meter setengah. Nanti Oke. kita ke sana. Kita ke sana. Oke, Sobat Rojo. Terus ini nyon sewu Pak Cip, Ya. ini tanah kan pasir nih. Enggak pasir, ini tanah biasa. Bukan yang kita ini di ini. Saya sempat heran, ini kok kayak ada pasir lautnya halus gitu. Memang dari dulu begitu. Memang dari itu seperti itu. Ini kan masih ada kaitannya dengan keraton gitu. Banyak kayak ini ya. Hmm. Bicara sejarah itu memang banyak apa ya, Sobat Rojo ya? Keterkaitannya apa, Pak? Keunikan ya, yang memang agak di luar. Benar, nanti. Ini keterkaitan antara Kanjeng Ratu Malang dengan Kanjeng Ratu Kidul. Masih ada titisan. Titisan, Sobat Rojo. Titisannya Kanjeng Ratu Kidul. Ya, masih tunggal satu jadi satu. Yuk ke Sendang sama lihat kotak. Oke, Sobat Rojo. Sekarang kita ke Sendang sama melihat Satu kotak wayang. kotak wayang yang sudah membatu. Sil. Aduh, ketancep deh. Awas. Yang loro jiwa. Nah ini yang loro jiwa. Yang loro jiwa Kok ini bisa dinamakan yang loro jiwa? Ya namanya Oh, Beliau siapa Pak Cip? yang loro jiwa ini pengikutnya Mbah Kanjeng Mas. Yaitu Pangeran Sentanu. Pangeran Oh, Sentanu. di sini udah ada lisan tapi udah hilang. Itu ada makamnya itu. Namanya Nyai Ratih. Itu tukang pijitnya keraton. Ikut juga jadi ikut. Iya, ikut jadi korban. Amangkurat menunggu sampai 7 hari di malam. Airnya nggak surut. Enggak surut. Berarti jenazah waktu itu belum dimakamkan. Dimakamkan. Saya baru di sini. Keduk dulu. Airnya keluar. Kalau udah meninggal tetap di apa ya? Di bumi sama makam. 7 hari baru dipindah ke Sana. Karena Pemakaman Amangkurat sudah tadi. bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan dalam banyak.
dan minta dimakamkan dekat suaminya. Terus dipindah ke sana tapi tetap disekat karena tadi sudah diikat. menjadi Nah, permaisuri keluarga raja. keraton permaisuri ya. Ya. Ini bentuknya dari dulu ya, Ya seperti ini ya. ya. Ini kedalaman 2 meter, 1 meter, 1,5, 2 meter. Yang paling dalam ini 2 meter. Ini batu ya Pak? Batu, bawah juga batu. Semua batu. Sahabat raja ini batu. Enten yang mandi, ada yang mandi. Banyak. Yang tirakat mandi. Banyak Oh masih sering dipakai mandi? para peziarah. Rata-rata malam atau siang hari Enggak yang pasti, mandi. Mas. Enggak pasti. Kalau orang Jawa biasanya malah siang kan waktu Manasnya. Kalau di kota gede itu malah waktunya malam ya. Iya. Ini tembok juga ya Pak? Iya, Karena targetnya tujuannya kan tadinya mau dipisah gitu ya. Iya. Sempat itu. Iya. Yang itu. Kan dibuatkan sendiri dong, dibuatkan istana kemandan sendiri dong. Apa mas fungsinya? Sendangnya namanya Sendang Moyo. Aura. Bintangnya apa tadi Pak? Sendang Moyo. Sendang Moyo. Rauf ya Pak, monggo. Doa bro. Doa. Jalur apa judu. Sandal lepas sandal. Rokok bro. Taruh dulu sini. Taruh dulu. Kopi bro. Ini pembuatan dasar wayang. Hah? Pewarnaan dasar wayang. Coklat. Pewarnaan dasar wayang. Coklat. Pewarna dasar wayang kulit. Iya, kalau Sila bro, nggak boleh gitu bro. Yang diambil buahnya ya? ya ini cangkangnya ini. Cangkangnya? Iya. Dibakar dulu. Dibakar dulu sampai dihangus, terus dikasih gundur. Nggak bisa dimakan. Kepala dibasuh. Coba aja itu ada tentang ritual bikin buat menyemayangkan budaya Oh gitu. Buat? Jenazah, amal bersemayam dulu tuh sambil menunggu kering. maksudnya jenazah Ratu Sumi Malang. Ratu Malang. Ya. Jadi beliau jenazahnya Taruh sini. di atas kotak wayang ini Iya. sambil menunggu Airnya kering. air tadi yang Kering. ada di sendang tadi kering. Tapi setelah ditunggu sampai 7 hari tidak Enggak. kering-kering, Terus enggak dipindahkan ke dekat Akhirnya suaminya. dipindah ke Dekat suaminya. dekat suaminya lagi, Panjang Dalang Mas. Panjang Mas. Ya, ini boleh dipegang Pak? Boleh, silakan. Batu ini Pak ya? Dia batu. Terus wayangnya enggak ada Dalam. di dalam. Kalau bisa melihat dengan indera enam, masih utuh. Masuk tuh. Di dalam sini, dalam kotak wayang ini masih tersimpan Wayang. wayang-wayang dari Ki Dalang Panjang Mas. Wayang kulitnya kulit manusia. kulit manusia. Iya. Iya.
kulitnya manusia. Yang berkelahi kalah bunuh buat kuliti manusia. Saya mau nanya tapi takut kurang ajar. Ternyata udah jelasin sama Pak Cip. Jadi kalau zaman dulu itu pertarungan mungkin ya, duel satu lawan satu, yang kalah dibunuh Buat dan wayang. kulitnya dijadikan wayang. Dan ada gunungan yang terbuat dari emas. Di dalam ini Kalau bisa melihat dengan indera keenam. Itu Buat bertarungnya itu sama dalang atau gimana? Enggak, saya musuh. Musuh. Iya. jalan akses ke sini memang cuma satu itu Pak Cip. Iya. Saya lihat ini nih cuma sekedar Ini cuma putaran. enggak saya bersihin tembok-tembok sama yang Pak Cip sendiri iya, yang buat. buat keliling, buat bersihin tembok. Biar dibuat keliling sobat Rojo sekalian, buat beliau untuk membersihkan kompleks ini. Jadi akses jalan memang cuma satu yang cukup terjal, bukan cukup tinggi. Bayangkan pengabdian yang dari 2010 nggih? 2000, Dari 2000, jadi sudah 20 tahun. 20 tahun. Loh, nyun sewu. Pak Cip sekarang umurnya berapa? 46. Berarti tahu dari usia 26. Dari usia sangat muda kemudian mengabdikan. Ini loh yang hebatnya apa ya? Suku Jawa itu hebatnya begitu, pengabdian yang tanpa pamrih, tanpa batas loh. Respect deh. Kotak wayang itu. Mitosnya katanya yang bisa meluk itu Ya. Apa yang diinginkan cepat terkabul. Belum gimana Pak Cip? Seperti ini. Nah ini menarik ini. Contoh nih. Ini Mas. Ini nyampe toh. Ini juga nyampe. Ini juga nyampe. Pak Cip nyampe. Iya. Sambil kita membatin apa yang kita inginkan. Tapi kita minta kepada Allah. Ini hanya. Siap. Mohon izin ya Pak Cip ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. gantian ya. Pernah ada tokoh yang tokoh politik yang punya apa Calon presiden. Banyak. sini. Dari sini. Mau. Kabel iki angin kok. Kurang sidik Mas. Sing kiwa. Sing kiri kurang, Kurang sidik sing sing kiwa. kanan kakean. Wis. Itu masuk nggak itu Pak? Masuk. Amin. Amin. Lanjut orang ketiga, orang keempat. Bang Andros. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bang, kiri Bang. Kurang dikit. Dikit kurang dikit. Ayo, semangat, bisa. Ya udah sampai tuh. Ulangi lagi, Kecil ulangi nggak lagi. bisa orang Diulangi. kecil. Ben terkabul. SHMH. Amin. Nah, banyak ya. Ayo, Bang Yo. wih, rekam. Dikit lagi Bang Yo. Kiri Bang Yo. Sampai. Sip. Tekan nggak? Tekan. Tekan. Coba ya.
Lepas topinya, lepas. Lepas topi bro. Sini. Kan, Kemeng. kan. Kan, bismillahirrahmanirrahim. Duh, hajat lo belum? Udah. Banget. Dodoh. Sukses. Ini sukses semua kita di mana? Oh itu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berhasil Menyelesaikan penelusuran misi misteri. misi misteri di makam Wapu Malang yang merupakan makam dalang Pertama di Mataram. pertama di zaman Mataram Islam. Lumayan lama ya, 3 jaman ya. Lumayan. Hampir 3 jam kita keliling-keliling tadi. Semoga kita bisa menampilkan yang bagus nanti setelah diedit. Dan mungkin gitu aja lah. Semoga Capek. semoga ini tayangan kita Menarik. kali ini bisa memberi tambahan wawasan buat Oh iya, sejarahnya banyak. kawan-kawan Sobat Rojo Channel, Sobat Gedang Rojo Channel, tentang sejarah, tentang budaya di Yogyakarta. Oke, kita jangan lupa like, comment, share, and Subscribe yang paling utama. subscribe di Gedang Rojo Channel dan ikuti terus Perjalanan perjalanan kami berikutnya. Oke. penelusuran misi misteri.